Ya, sudah. Sudah. Pak. Ya, jadi bagus kalau Word supaya kalau hanya kesalahan pengetikan tidak perlu direvisi. Tapi kalau dalam PDF nanti kalau ada kesalahan sedikit ya harus direvisi dong. Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Maljuni MPD, teman-teman semuanya, Zumiyin, Zumiyat yang berbahagia yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan, kita akan diskusi bersama tentang perkembangan pondok pesantren di Jawa ya. Saya bersama Pak Nanang Zakaria akan menyampaikan tentang sejarah ini. Kedatangan Islam di Indonesia itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, di mana khususnya di tanah Jawa, di mana kita tahu bahwa Jawa atau Indonesia, khususnya Jawa, itu mempunyai budaya, kesenian, ritual, dan yang sangat mengakar. Oleh karena itu, kedatangan pesantren lembaga pendidikan atau Islam ke Indonesia itu memberikan warna tersendiri bagi sejarah Islam di tanah Jawa. Karena dengan media yang disampaikan itu, pendidikan itu, ajaran Islam itu bisa disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak bisa abaikan peran Wali Songo ya, dalam perkembangan pendidikan, lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo ini kita rasa sangat efektif untuk mengajak orang-orang yang kala itu mayoritas beragama Hindu Buddha, sehingga kemudian dengan caranya yang efektif itu Islam menjadi lebih menarik bagi mereka, sehingga dan akhirnya kita tahu bahwa Islam itu menjadi agama mayoritas di negara kita. Jika kita mengkaji sejarah budaya Jawa dan pendidikan Islam, maka pesantren merupakan institusi yang tidak dapat kita tinggalkan. Ya, sebenarnya judul makalah ini sebenarnya perkembangan lembaga pendidikan Islam, tapi kemudian kami kerucutkan pada pendidikan pesantren ya, karena memang dalam hal ini tentu yang sangat berperan, sangat menarik untuk dikaji itu perkembangan pesantren di Indonesia ya, khususnya di tanah Jawa. Kemudian ini kita tahu bahwa, atau mungkin bisa kita katakan bahwa pesantren itu merupakan hasil asli budaya Indonesia yang tidak ada di tempat lain. Ini mungkin kelanjutan dari tadi malam ya, ada Islam Nusantara. Nah, inilah yang kemudian warna dari perkembangan pendidikan Islam, warna dari Islam itu sendiri yang tidak ada di daerah lainnya atau wilayah negara lainnya. Nah, di mana memang pondok pesantren ini menurut sumber yang saya baca bahwa ini adalah hasil akulturasi dari masyarakat Indonesia, dari para Wali Songo terhadap kebudayaan Hindu Buddha yang kemudian dijelmakan dalam suatu lembaga pendidikan yang hingga akhirnya kita kenal saat ini dengan pondok pesantren ya. Dan bahkan kemudian melalui konsep dan model ini hingga akhirnya sekarang bisa dilanjutkan oleh para ulama sekarang dan menjelma menjadi sebuah, tadi seperti dikatakan Pak Dokter, bahwa ini pesantren bisa dikatakan menjadi role model dalam pendidikan. Bahkan mungkin dalam kaderisasi ilmu, dalam kaderisasi teladan akhlak, bahkan mungkin pesantren bisa dikatakan sebagai wadah yang paling berhasil atau wadah yang paling efektif. Nah, kemudian rumusan makalah dalam makalah ini disampaikan bagaimana perkembangan pondok pesantren di tanah Jawa.
Yang pertama yang perlu kami sampaikan yaitu tentang perkembangan pendidikan Islam di Jawa, yaitu pendidikan pra-Islam. Ya. Jika kita lihat sejarah pendidikan di masa lalu, pada masa pra-Islam, pada masa Hindu-Buddha, kita tahu Hindu-Buddha mengenal ada istilah ya, dalam kegiatan keagamaannya, dalam kegiatan pendidikannya di dalam komunitas Hindu-Buddha itu dikenal ada istilah Karshan. Karshan itu tempat yang diperuntukkan bagi para petapa untuk orang-orang yang mengasingkan diri dari keramaian dunia, atau bahasa Islamnya mungkin uzlah ya, khalwat, dengan tujuan untuk mendekatkan diri. Karshan itu petapa, patapa yang mengasingkan diri untuk sementara waktu hingga ia berhasil dalam menemukan petunjuk yang ia cita-citakan. Ciri khasnya dari patapan ini tidak diperlukan sebuah bangunan seperti rumah atau pondokan. Bentuknya sederhana seperti gua atau ceruk atau batu-batu besar. Ya, karena memang jumlah resi yang bertapa itu sedikit atau sangat terbatas. Tapa itu berarti menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu. Orang yang bertapa biasanya dari mursyid ya, kalau dalam bahasa tasawufnya itu dari mursyid, dari sang guru, sehingga patapan biasanya digunakan hanya oleh satu orang saja. Yang kedua, mandala. Mandala itu disebut kedewa guruan. Berbeda dengan patapan, mandala merupakan tempat suci yang menjadi pusat segala kegiatan keagamaan. Sebuah kawasan atau komplek yang diperuntukkan untuk para wiku atau pendeta, murid, dan para pengikutnya. Mereka hidup berkelompok, membaktikan hidupnya untuk kepentingan agama dan negara. Mandala biasanya dipimpin oleh dewan guru. Ya. Kemudian ya ini ya nanti yang akan kita ketahui bahwa konsep-konsep ini yang kemudian nanti akan sebagian akan diambil atau ditiru menjadi wadah dalam pendidikan Islam. Berikutnya, pendidikan masa Islam masuk. Ya, kerajaan Islam di tanah Jawa ya, salah seorang raja Majapahit yaitu Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam bernama Putri Campa, yang kemudian lahir seorang putra yang bernama Raden Fatah. Ya, Raden Fatah ini yang kemudian akan menjadi raja Islam, ya, raja kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu khususnya di Demak. Nah, kemudian berdirinya kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah merupakan kerajaan Islam pertama. Maka kemudian pada masa itu juga penyiaran Islam itu semakin luas, serta pendidikan dan pengajaran Islam pun lebih maju. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan masjid menjadi sentral pusat kegiatan keagamaan, kemudian diajarkan dengan cara dalam bentuk halaqoh. Jadi agama Islam disampaikan masih dalam lingkup yang kecil, yang kemudian disampaikan oleh seorang guru ya, seorang menjadi guru yang jadi sumber utama atau sumber pengajaran Islamnya. Nah, kemudian sistem yang kita kenal tadi, sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha itu berlanjut pada masa Islam. Bisa dikatakan ya sistem pendidikan pada masa Islam ya tadi seperti merupakan bentuk akulturasi
antara sistem pendidikan Patapan Hindu-Buddha dengan sistem pendidikan Islam ya. Yang kita kenal juga di dalam Islam sebenarnya ada istilah uzlah ya. Kalau kita lihat dari sejarah pendidikan Islam atau istilah-istilah di dalam Islam sebenarnya mengasingkan diri atau uzlah itu bukan hal yang baru di dalam pendidikan Islam, tapi kemudian karena Islam adalah hal yang baru di Indonesia dan kita melihat itu hal tersebut lebih dahulu dilakukan oleh saudara kita yang beragama Hindu Buddha di Indonesia, yang kemudian akhirnya tradisi itu pun dilakukan oleh para ulama sebagai bentuk pendekatan budaya ya, tradisi dan budaya dalam proses pendidikannya. Nah kemudian pada masa Islam konsep itu berubah menjadi istilah yang kita kenal sekarang dengan pesantren atau pondok pesantren. Pondok itu berasal dari bahasa Arab, funduk ya, yang berarti tempat menginap. Kemudian Pak Masruri, mungkin boleh dilanjutkan. Pak Muhajir kehilangan sinyal sepertinya, Pak. Halo? Nanang, Pak. Nanang boleh lanjutkan. Baik, Pak Masruri. Lanjutkan Pak Masruri. saya. Pak Nanang, Pak Nanang. Pak Nanang. Oh, Pak Nanang. Oh ya. Baik, saya lanjutkan. Dari kawan saya Pak Muhajir tadi. Berikutnya adalah pengertian sejarah pondok pesantren. Pengertian pondok pesantren, adapun term secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapatkan awalan pe dan akhiran an, yang berarti adalah tempat santri. Asrama, tempat santri belajar agama atau pondok. Sedangkan secara terminologi, santri menurut disertasi Dhofir berasal dari kata ikatan kata san yang artinya manusia baik dan kata tri yang suka menolong artinya. Sehingga kata santri berarti manusia baik yang suka menolong secara kolektif. Dapat berbeda dari Profesor John yang mengatakan bahwa santri dalam bahasa Tamil berarti guru mengaji. Pondok pesantren secara etimologi berarti bangunan untuk sementara, rumah atau bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak, ya berdinding bilik, kemudian terdiri dari ada madrasah dan asrama, tempat mengaji atau belajar agama. Pondok yang biasa dipakai dalam tradisi Pasundan dan Jawa untuk menyebutkan asrama, tempat belajar agama Islam sebenarnya tidak sama dengan asli Nusantara, tetapi merupakan hasil penyerapan dari bahasa Arab, al-funduk, yang berarti penginapan atau tempat tinggal pesanggrahan. Nah, ini pondok. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik di Indonesia. Lembaga ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Diawali yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim, salah satu dari Spirit Father Wali Songo, yang meninggal pada tahun 1419 di Gresik. Dalam masyarakat Jawa biasanya dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di tanah Jawa. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pesantren adalah institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dalam catatan sejarah, pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya,
dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Goa, Talo, Sulawesi, dari Sulawesi. Sunan Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di pesantren Ampel. Dulu pusat pendidikan Islam adalah di musola atau di langgar, di masjid atau di rumah guru, di mana murid-murid duduk di lantai menghadap guru dan belajar mengaji. Waktu mengajar biasanya diberikan pada waktu malam hari biar tidak mengganggu pekerjaan orang tua sehari-hari. Banyaknya murid dan datang dari berbagai daerah, kemudian dibangunlah bilik-bilik sederhana untuk ditempati para santri. Santri di Jawa masa itu pada umumnya jauh dari kota besar atau terletak di pedalaman. Kemudian unsur-unsur pesantren, ada 5 elemen dalam suatu pondok pesantren. Yang pertama yaitu kiai, kemudian ada pondoknya atau asramanya, ada masjidnya atau musola atau surau atau yang digunakan untuk jamaah, ada santri, kemudian ada pengajian kitab-kitab klasik. Ini 5 unsur yang ada pada pondok pesantren. Kemudian pesantren ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah pesantren salaf. Pesantren salaf ini bentuknya adalah kurikulumnya mengajarkan kitab-kitab kuning, pesantren yang menggunakan kurikulum salaf atau belajar langsung dari sumber kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kemudian ada pesantren kholak atau pesantren modern. Ini yang berkurikulum berjenjang pendidikan MI atau SD, MTS atau SMP, SMA, SMA ataupun SMK. Jadi pesantren yang di dalamnya ada sekolah formal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti lebih lengkapnya kita bisa diskusi. Silakan Pak Muhajir atau barangkali. Jadi mungkin supaya lebih efektif waktu kita gunakan, mungkin kita persilakan dulu ke Pak Sarono ya, yang mengangkat tentang pendidikan di Sulawesi ya. Jadi nanti kita panel aja ya, kita panel. Oh iya Pak. Silakan Pak Sarono. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Haji Marjuni MPD serta rekan-rekan seperjuangan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini masih diberikan semangat dan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan pagi ini kami diberikan tema yang membahas terkait dengan perkembangan pendidikan Islam yang ada di Sulawesi. Ketika kita berbicara terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Sulawesi, ini sangat menarik sekali untuk selalu dibahas, karena kalau melihat literatur dan catatan sejarah,
di Sulawesi ini cukup banyak sekali kerajaan-kerajaan di sana. Sehingga dengan kita membahas sejarah pendidikan Islam, secara otomatis kita tidak bisa meninggalkan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Karena tidak bisa dipungkiri juga ada peran kerajaan dalam penyebaran Islam di Sulawesi. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut, maka kami mengambil sebuah permasalahan yang kami tuangkan dalam sebuah pertanyaan, bagaimana sejarah pendidikan Islam di Sulawesi, serta bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di Sulawesi. Nah, Islam masuk ke Sulawesi itu, kalau merujuk kepada jurnalnya guru kita, itu Pak Rahim Yunus, itu beliau guru sejarah Islam modern yang ada di kelas Sambas. Islam masuk ke Sulawesi itu dalam tiga bentuk. Yang pertama, Islam masuk itu dengan adanya orang Islam yang singgah atau berkunjung ke daerah Sulawesi. Dikarenakan daerah Sulawesi ini termasuk secara geografis adalah daerah yang strategis sebagai persimpangan atau perlintasan, karena dulu sebagai jalur transportasi melalui air, sehingga Sulawesi ini cukup strategis sebagai tempat persinggahan atau sebagai perlintasan. Yang kedua, adanya konversi agama Islam dengan agama semula yang ada di daerah tersebut oleh para penduduk setempat. Yang ketiga, adanya agama Islam itu dijadikan agama kerajaan. Tiga bentuk itu, maka awal penyebaran Islam di Sulawesi sebagai landasan teorinya. Nah, ketika kita ngomongin Islam di Sulawesi, maka ada tiga tokoh yang sangat terkenal dalam penyebaran Islam yang ada di Sulawesi, yang mana ketiga tokoh itu berperan atau memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi. Salah satu dari tokoh tersebut yaitu Datuk Ri Bandang. Datuk Ri Bandang juga mendapat gelar khotib tunggal. Ini yang memberikan pengaruh. Kalau dalam sejarah pemikiran Islam adalah tokoh yang memiliki pembaharuan, katanya, sangat terkenal. Nah, Datuk Ri Bandang ini tidak sendirian, beliau dibantu oleh kedua saudaranya, yaitu Datuk Ri Piro. Datuk Ri Piro ini mendapat gelar sebagai khotib bungsu. Datuk Ri Piro ini memiliki nama asli Nurdin Aryani dan mendapat gelar khotib bungsu. Selain saudara yang lain, yaitu ada Datuk Patimang, atau nama aslinya adalah Datuk Sulaiman, dan mendapat gelar khotib sulung. Tiga tokoh ini merupakan tokoh yang sangat berperan aktif dan memberikan kontribusi terhadap penyebaran Islam yang ada di Sulawesi. Nah, pertama yang menjadi sasaran ataupun tujuan
penyebaran Islam yang dilakukan oleh 3 tokoh ini adalah Kerajaan Luwu, yang mana ini mendapatkan petunjuk dari Kerajaan Kalimantan, Samudra Pasai kalau tidak salah itu, bahwa untuk penyebaran Islam itu terlebih dahulu yaitu menaklukkan Raja Luwu. Kenapa kok Raja Luwu? Karena Raja Luwu ini adalah kerajaan yang ada di Sulawesi yang tertua. Makanya kerajaan senior itu harus ditaklukkan dulu. Sehingga mungkin ada historis tertentu. Ketika bisa menaklukkan kerajaan Luwu, maka itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kerajaan-kerajaan yang lain. Tentunya kerajaan di Sulawesi ini sangat banyak sekali, baik yang terkenal atau yang besar maupun kerajaan-kerajaan yang kecil. Nah, dan penyebaran Islam yang dilakukan di Sulawesi ini sangat aman dan damai, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Syahrudin dulu. Islam itu masuk ke beberapa daerah itu kan dengan sebuah strategi, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sebuah strategi pembauran. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh 3 tokoh tersebut. Maka dengan kedamaian, dengan kesopanan tersebut, dengan berbagai cara yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut, maka kerajaan Luwu bisa menerima Islam, sehingga dari raja sampai ke rakyatnya itu memeluk agama Islam dan dijadikan Islam sebagai agama kerajaan. Lantas bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di Sulawesi? Pendidikan yang ada di Sulawesi itu sudah cukup maju, walaupun ketika dibandingkan dengan di daerah Jawa pada waktu itu tidak sama tentunya, karena memang penyebaran Islam yang sangat pesat itu di Jawa. Sulawesi, Kalimantan yang memang di daerah di luar Jawa ya memang tidak bisa disamakan dengan di daerah Jawa. Akan tetapi itu juga tidak menyurutkan pendidikan yang ada di Sulawesi khususnya. Karena pada tahun 1933 di daerah Sulawesi sudah ada lembaga pendidikan. Salah satunya adalah Madrasah Amiriyah Islamiyah yang ada di Bone pada waktu itu. Nah, sebagai pelindung utamanya bahkan Raja Bone sendiri. Nah, selain Madrasah Amiriyah, juga ada Madrasah Wajo Tarbiyah, juga ada Madrasah Al-Khairah, juga ada Madrasah Tarbiyah Islamiyah, serta Darul Dakwah wal Irsyad. Jadi kalau dilihat dari lembaga yang sudah ada, cikal bakal pendidikan yang ada di Sulawesi itu juga sudah termasuk maju, karena sudah ada cikal bakalnya. Tinggal mengalami sebuah perkembangan sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan zaman yang berkembang pada waktu itu. Sampai seperti saat ini. Kalau dulu kan belum ada yang namanya aturan-aturan harus SD atau MI atau yang jelas masih banyak menggunakan kearifan lokal yang ada di daerah tertentu. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa ketika kita membahas terkait dengan sejarah pendidikan Islam yang ada di Sulawesi, maka mau tidak mau kita juga harus membahas terkait dengan kerajaan. Kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi itu diantaranya, seperti yang saya sampaikan, ada Kerajaan Luwu.
kerajaan yang tertua yang ada di Sulawesi. Selain itu juga ada kerajaan yang cukup besar juga dan terkenal dan eksis, yaitu kerajaan Goa. Dari kerajaan Goa ini ada juga kerajaan yang menjadi kerajaan tetangganya atau kerajaan yang berdampingan, yaitu kerajaan Talo. Selain kerajaan Goa, ada kerajaan Bone yang juga memiliki nama yang cukup populer. Selain kerajaan Bone juga ada kerajaan Buton di Sulawesi. Nah, dari kerajaan-kerajaan tersebut ada beberapa nama yang sangat familiar, yaitu Sultan Alauddin. Makanya kampus kita diambil dari nama Sultan tersebut, Sultan Alauddin, karena mengingat peran kontribusi Sultan Alauddin ini yang besar terhadap penyebaran Islam di Sulawesi. Nah, penyebaran Islam yang ada di Sulawesi ini bisa ditandai dengan beberapa tanda. Salah satunya ada Masjid Katangka, ada makam Syekh Yusuf, ada juga batu Palantikan Raja, yang mana batu itu digunakan sebagai tempat yang sakral, yang sampai hari ini juga masih dianggap sakral oleh masyarakat setempat, karena itu sebagai tempat pelantikan raja. Informasinya seperti itu. Dan yang terakhir juga ada Benteng Talo. Ini sebuah peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah ada pada waktu itu dan sudah beredar di Sulawesi. Baik, sebagai penutup, Tidak disuruh sini. Sebagai penutup bahwa RSK itu guru enggak? RSK itu enggak? Hah? Itu udah ada kabarnya itu. Sebagai penutup bahwa penyebaran Islam di Sulawesi itu banyak diperankan atau dilakukan oleh beberapa tokoh seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga tidak lepas dari keterlibatan kerajaan-kerajaan. Dan penyebaran Islam di Sulawesi cukup aman, damai, dan santun. Itu sebagai prinsip, karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan sebuah agama yang memaksa, akan tetapi lebih kepada kesadaran dan perdamaian yang dicari. Mungkin itu saja dari kami. Mohon masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kasih banyak Pak Sarono. Di pertama tadi dari Jawa ini bahwa lahirnya pondok pesantren di Jawa semacam sebuah proses Islamisasi, ya. Jadi kulturalisasi budaya Islam kultur. Jadi mensinkronisasikan antara budaya yang mapan di tengah-tengah masyarakat Jawa pada saat itu dengan nuansa Islam yang sesungguhnya, sehingga pesantren itu yang masyhur itu adanya di Indonesia, ya, sehingga itu dikatakan sebagai kultur keindonesiaan. Jadi kultur keindonesiaan. Jadi kita ini sebenarnya punya sinkronisasi dengan pembahasan yang dibahas tadi di perkembangan Islam di Sulawesi dengan lembaga pondok pesantren. Tentu pondok pesantren dan di Jawa dan di Sulawesi itu kekuatan perjalanan pendidikan itu sangat kuat. Ya, ini pondok pesantren pertama di Sulawesi itu 1928. Itu pondok pesantren saya dulu. Jadi 7 tahun mondok di sana, ya. Ini yang disebutkan tadi Pak Sarono, ya, 7 tahun mondok di pondok pesantren Asadia. Awalnya dulu dari Mia, ya.
Jadi MIA setelah meninggal pendirinya Kiai Haji Muhammad As'ad yang itu akhirnya dinisbahkan ke pendirinya. Jadi Pondok Pesantren As'adiyah. Di situ semua pernah mondok Prof. Nasaruddin Umar, pernah mondok semua Prof. Kamarudin Amin, ya, dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang ada di Jawa. Ya, begitu pula pun juga di Jawa, ya. Pondok pesantren mungkin yang tertua di Jawa itu kan Tebu Ireng, ya. Pondok pesantrennya Gus Dur itu didirikan juga pada tahun 1928. Ya, ini bahkan dalam sejarah mengatakan 19 ya sebelumnya. Untuk itu, jadi sebentar kita akan lihat ini perjalanan pondok pesantren bahwa salah satu unsur pondok pesantren itu pertama ada kiai, ya kiai. Kiai itu sebagai suri teladan bagi para santri-santri. Tinggal di pesantren untuk menjadi semacam sebuah suri teladan yang mengajarkan ilmu agama. Terus yang kedua ciri pesantren itu asrama. Jadi asrama, makanya itu pesantren kilat itu tinggalnya sekilat mungkin di asrama, ya. Ini jadi beda dengan pesantren betulan. Tetapi sekarang ini seolah-olah orang keluaran pesantren kilat ini yang biasa furuj itu 3 hari, dia lebih melebihi kayaknya orang yang pernah mondok di pesantren 7 tahunan. Ya seakan-akan mau melebihi, ya. Nah itu. Udah merasa santri lah ya Pak ya. Ya. Terus santri, ya tentu santri itu yang dilatih itu adalah kemandirian. Di sama anak-anak saya semua saya bawa ke pesantren dengan asumsi saya bahwa bagaimana mereka untuk belajar mandiri, belajar hidup. Ya, persoalan profesi, persoalan rezeki itu kan urusan pengembangan ke depannya. Yang penting dulu dia bisa mandiri, dia bisa belajar hidup kira-kira begitu. Itulah gunanya tinggal di asrama. Tinggal dalam satu kamar itu 20 orang, ya, membangun kebersamaan, membangun kepedulian. Padahal di dekat rumah ini ada madrasah sanawiyah yang unggul di Sulawesi Selatan. Terus masjid, ya, kenapa ada masjid di situ? Masjid itu orientasinya adalah tempat berkumpulnya para santri dan kiai. Di situ akan diajarkan beberapa kitab-kitab kuning seperti umpamanya tafsir Jalalain, Irzadul Ibad, Fathul Mu'in, Tanwirul Qulub, ya, dan beberapa kitab-kitab kuning yang lainnya. Ya, itu untuk membentuk karakter, membentuk jiwa peserta didik. Nah, untuk itu saya persilakan dulu kepada peserta seminar sebelum saya lanjutkan bagaimana proses perkembangan Islam di Sulawesi. Mungkin nanti sebentar kami akan berbicara bagaimana proses pendidikan yang diajarkan oleh 3 datuk. Jadi dia seperguruan tetapi mengajarkan ilmu yang berbeda. Satu mengajarkan ilmu fikih, satu mengajarkan ilmu tasawuf, satu mengajarkan ilmu akhlak, ya. Nah, karena kenapa dia berbeda-beda mengajarkan filosofi ilmu itu karena adanya perbedaan tempat dan situasi yang mereka hadapi. Bukankah Islam kullu zamanin wa makanin. Jadi Islam itu siap mampu berbicara kapan saja dan di mana saja dan waktu kapan saja. Nah, ini fleksibilitas Islam yang sesungguhnya. Jadi Islam kullu zamanin wa makanin. Ya. Nah, untuk itu saya persilakan kepada para peserta seminar untuk memberikan masukan, memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara tadi. Silakan. Pak Huda nih, itu Pak Dokter udah. Oh ya, Pak Huda. Ya, MS Huda. MS Huda. Ya, monggo. Pak Huda? Loh, malah hilang Pak Huda nih. Ya, ini Pak Huda hilang di udara ini. Bukan hilang di udara, hilang di jaringan. Ya, siapa? Silakan. Ini Etri Adi. Etri Adi ini baru saya lihat di sini gabung. Memang baru gabung ini Etri. Mic-nya Pak Etri, mic-nya di itu nyalain. Ya Etri, mic-nya mute ke. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menanggapi ya tentang pertama Islam di Jawa tadi yang dijelaskan oleh Pak Nanang dan Pak siapa? Lupa saya. Muhajir. Pak Muhajir. Ya, Pak Muhajir. Ya, maaf. Jadi tadi dijelaskan ada, kalau tidak salah saya dengar dari pemakalah itu tentang raja pertama kerajaan Islam itu siapa namanya tadi itu ya? Nama putranya tadi yang melahirkan seorang putra katanya kan Raden Fatah kalau tidak salah ya, Raden Fatah. Jadi saya ingin menanyakan, kalau nggak salah di Palembang itu ada salah satu universitas Raden Fatah ya, atau mungkin juga sekolah-sekolah ada di sana yang namanya Raden Fatah. Jadi saya ingin menanyakan, mungkin ada hubungannya antara yang disebutkan tadi dengan yang ada di Palembang. Kalau ini kan di Jawa tadi kan. Jadi adakah hubungan atau bagaimana sehingga di Palembang pun disebutkan nama salah satu raja Raden Fatah gitu kan. Mungkin seperti itu. Dan yang untuk yang di Sulawesi itu Pak Sarono yang membahas Sulawesi, memang kalau nggak salah saya di Bone itu salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi ya, kalau nggak salah saya itu. Jadi memang di Bone seperti yang kita ketahui memang luar biasa, banyak sekali tokoh-tokoh yang lahir dari Sulawesi Selatan, Sulawesi khususnya, yang tokoh-tokoh kebangsaan ya, seperti yang disebutkan tadi Quraish Shihab, dan kalau nggak salah saya rektor pertama di UIN Alauddin juga dari siapa? Bone kalau nggak salah saya, di bapaknya Quraish Shihab. Salah itu. Jadi memang luar biasa di Sulawesi itu banyak tokoh-tokoh yang nasional lah ya, yang terkenal di kancah nasional. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, MS Huda ya, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Dr. Andi dan juga yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan di Alauddin. Yang dibahas terkait dengan pondok pesantren, karena tadi di awal Pak Dokter juga telah menyampaikan dinamika yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan pesantren, apalagi beberapa waktu dulu itu stereotip orang bahwa pesantren itu tempat buangan. Namun seiring perjalannya waktu, dengan moral-moral anak bangsa kita, dengan digaungkannya pendidikan karakter, akhirnya saat ini pondok pesantren sudah menjamur, sudah menggeliat, bahkan banyak orang tua yang sudah sadar akan memasukkan anaknya di pondok pesantren. Di barat itu, anak yang telah tamat sekolah itu berkelas langsung dipentrenkan atau diasramakan dengan tujuan kalau di barat itu untuk membiasakan mereka hidup sendiri, mandiri, agar menjadi yang lebih baik untuk depan. Dan itu sudah kita lakukan dari zaman dulu. Dari tahun 28 kalau yang berdasarkan awal mula pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya Jawa dan mungkin Makassar. Yang menjadi pertanyaan saya adalah dengan dinamika pondok pesantren yang ada dari dulu sampai sekarang. Pertanyaan saya untuk Pak dan juga Pak Muhajir, Pak Surono, kira-kira apa yang menjadi tantangan pondok pesantren dari awal dibangun, pada itu masa saat punya penjajah. Kita tahu pada saat penjajah pondok pesantren itu diibaratkan
teman, partner, tapi juga kayak musuh. Jadi diawasi, tidak seluasa. Dan setelah kemerdekaan juga begitu, sampai pada saat ini. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi pesantren dan bagaimana mereka bisa mengatasi itu? Artinya bagaimana pesantren bisa bertahan dari awal sampai sekarang. Mohon maaf diulangi kembali kalau sinyalnya kurang. Pertanyaan saya adalah bagaimana atau apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi tantangan dari pondok pesantren baik itu di Jawa maupun di Sulawesi? Jadi sejak awal dibangun tahun 28 dengan masa penjajah dan sampai masa pemerintahan kemerdekaan Soekarno sampai sekarang lah. Sampai ada isu-isu teroris pernah juga tahun 2000 dan dimata-matai juga oleh orang bangsa tersebut. Jadi bagaimana apa tantangan dan bagaimana mereka bisa bertahan sampai saat ini. Berikutnya, kalau ini untuk yang dua pemateri. Sekarang saya bagi ke Pak Nanang. Saya ini tertarik dengan kitab kuning, Bapak. Saya pernah mendengar tapi saya tidak terlalu paham apa itu kitab kuning, bagaimana kitab kuning itu bisa ada di Indonesia. Apakah itu memang asli buatan atau diciptakan oleh ulama atau itu ada input atau dan apa dan alasan kenapa kitab kuning itu sangat atau sering digunakan di Indonesia atau menjadi kayak ciri khas lah. Ciri khas di pondok pesantren itu biasanya punya kitab kuning. Itu kitab kuning dan asal muasal. Berikutnya untuk Pak Surono, menarik memang untuk Makassar karena saya pribadi belum pernah ke Makassar, saya belum pernah melihat model pondok pesantren di Indonesia. Jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi ciri khas pondok pesantren yang ada di Makassar kalau kita compare, kita bandingkan dengan yang ada di Jawa atau di Pulau Sumatera, yang membedakan lah. Jadi ciri khas di Makassar. Sehingga tadi jadi banyak melahirkan tokoh nasional juga di luar Jawa, dari luar Jawa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada. Silakan, saya tambah satu orang. Pak. Ya, Dewi Ferawati. Terima kasih, Pak. Ya, Dewi, silakan. Ini dari makalahnya Pak Muhajir ya, dengan Pak Nana Zakaria. Ini terkait dengan ini masih ada kaitannya juga sih dengan pertanyaan dari Pak Sabikul Huda tadi. Tapi yang saya tanyakan di sini itu tentang model sistem pendidikan pesantren baik itu di Pulau Jawa maupun di Makassar. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Pak Muhajir tadi bahwa di sini mereka ada menyebutkan bahwa model pesantren yang ada di Jawa itu mereka lebih mengikuti model sistem pendidikan di Al-Azhar dengan sistem pendidikan riwah. Nah, ini memang ada sedikit kurang paham dari saya. Sistem pendidikan riwah itu seperti apa? Kemudian model sistem pendidikan di Al-Azhar ini, maksudnya Al-Azhar ini apakah merujuk ke Al-Azhar yang ada di Mesir atau seperti apa sebenarnya? Kemudian model pendidikannya itu langkah apa ya? Sistem pendidikannya itu seperti apa? Mohon dijelaskan kembali Pak Muhajir dan Pak Nana Zakaria. Saya cukup seperti itu. Oke, ya mungkin cukup 3 orang dulu. Ya, cukup 3 orang dulu. Ya. Atau Pak Faisal, silakan dulu Pak Faisal, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kami muliakan Profesor serta sahabat-sahabat perjuangan. Menarik ya bicara pondok pesantren. Pondok pesantren ini salah satu lembaga yang tidak lepas jasanya dalam memerdekakan Republik Indonesia. Sampai saat ini untuk menyatukan NKRI menjadi pasak Indonesia ini pesantren.
Yang kedua, di Sulawesi Selatan itu memang atau Sulsel ya umumnya, kita kenal banyak sekali pesantren. Bahkan ponakan saya pun di pesantren sana, salah satu ponakan, bukan di Jawa. Nah, karena memang kakak ipar saya itu adalah istri abang saya itu orang dari sana, dari Sulawesi. Nah, saya pernah mengetahui ada Syekh Said Jamaluddin Assegaf, itu Uang Rama. Beliau ini salah satu pendiri NU Sulsel ya, atau memang pendiri pertama Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan. Lahirnya 12 Juli 1919 Masehi. Wafatnya 15 Sa'ban 427 Hijriah atau 8 September 2006 Masehi. Nah, ini kan kurang sedikit dari 1928. 19. Artinya masih ini hidup di era itu, tapi masih sangat muda sekali. Mungkin pondoknya di pondoknya Prof juga, yaitu di As-Sa'idiyah itu. Ya, itu yang mau saya tanyakan kepada Pak Sarono itu, apakah ini termasuk salah satu juga ya tokoh pengembangan sejarah pendidikan Islam, atau mungkin ada tokoh pembaharu atau baru dalam 1919 itu kan luar biasa juga itu. Yang memang kita tahu tadi 1928 itu kan berdirinya pesantren nanti dia. Apakah itu beliau ini ada karyanya gitu, ada karya yang monumental sampai saat ini diwarisi kepada generasi yang sekarang ini. Nah, kalau kita ketahui Nasaruddin Umar, Profesor ya, Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga kan sebuah tokoh luar biasa itu ya dosen di PTIQ dan memang luar biasa tafsirnya. Nah, ini kan menandakan bahwa Sulawesi Selatan itu juga memang sudah ada secara silsilah itu orang-orang besar untuk di Republik ini untuk pengembangan Islam. Itu menarik memang untuk diteliti dalam proses perkembangan sejarah pendidikan Islamnya. Yang kedua memang di Jawa ya, sudah Jawa kan kita tahu dari Hadratus Syekh Yasim Asy'ari, terus mendirikan pesantren dan segala macam ya, sampai diwarisi sampai sekarang. Mungkin di Jawa ya mengingatkan kembali kita bahwa kalau pertanyaan Pak Huda, bagaimana pesantren bisa survive, bertahan dengan isu-isu yang dulu juga ada ninja ya, meneror kiai-kiai ya. Itu juga menjadi satu pertanyaan kita bersama, maksud saya, untuk supaya lebih mengetahui proses perjuangan dan bisa kita ambil hikmahnya untuk pelajaran ke depan. Terima kasih, Prof. Lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya Pak Faisal. Ya, silakan Pak Muhajir. Muhajir dulu, baru Pak Nanang. Siap. Ya, yang pertama saya akan jawab pertanyaan dari saudara Pak Etriadi ya, tentang Raden Fatah, apa hubungannya dengan Palembang ya, kenapa di sana ada nama itu ya. Jadi ternyata dari penelusuran sejarah yang saya baca, Raden Fatah itu memang Sultan Islam ya, Sultan Islam pertama di tanah Jawa. Namun beliau lahir di Palembang. Ya, beliau lahirnya di Palembang. Bahkan mungkin, nah ini mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa beliau itu kita tahu bahwa anak dari Putri Campa yang notabene
bukan kebangsaan tapi ya Cina ya, yang jelas Cina ya. Sehingga Raden Fatah itu memiliki nama kecil Jinbun. Jinbun, dan itu sangat kental dengan istilah Cina. Ketika kita belajar ini hari ini, ya ini saya seolah-olah ya terkesan agak lucu jika kalau hari ini banyak orang yang kemudian mendiskreditkan Cina itu selalu identik dengan PKI. Padahal sementara orang yang paling berjasa dalam perkembangan Islam di Indonesia, ya bisa dikatakan begitu ya, bisa dikatakan berjasa karena dengan beliau menjadi raja Islam melalui penguasa, sehingga Islam bisa tersebar begitu luas. Mungkin hubungannya dengan Palembang. Palembang itu merasa bahwa Raden Fatah itu bukan hanya bagian dari Jawa, tapi itu juga ternyata putra daerah. Jadi mungkin itu yang akan dikenalkan kepada masyarakat Palembang sehingga menjadi nama sebuah universitas. Saya kira begitu. Nanti untuk menambahkannya Pak Nanang bisa menambahkan atau nanti dari Pak Dokter. Kemudian ini gimana Pak Nanang, satu-satu atau gimana Pak Nanang? Langsung habiskan ya Pak Muhajir. Ya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Nanang nanti. Ya, yang kedua dari Pak Huda ya tentang pesantren yang tadi identik dengan buangan itu ya. Juga kemudian bagaimana pesantren pada masa Belanda, terus ada kitab kuning lagi. Nah, ya ketika pesantren itu buangan itu mungkin ini memang ini ya. Lebih tepatnya mungkin kalau saya mungkin mengatakan pesantren itu semacam bengkel lah. Jadi ada cerita unik dari Pak Kiai saya dulu di Jawa itu lucu ya. Jadi beliau pernah dititipi seorang anak yang nakal. Jadi orang tua mengatakan ke pesantren, Pak, ini anak saya, dia nakal sekali, ngaji aja nggak bisa. Jadi saya mohon dibimbing di sini. Kemudian saya nggak mau terima kalau dia belum bisa apa-apa, kalau dia masih nakal. Tapi ternyata kemudian setelah dipondokkan, di pondok itu buat ulah terus. Akhirnya pengurus pondok pun tidak mampu, nyerahkan ke Pak Kiai. Terus kata Pak Kiai, loh, saya akadnya nih nggak nyerahin anak ini ke orang tuanya, karena nakal itulah jadinya dipondokkan. Akhirnya tidak bisa dikeluarkan dari pondok, akhirnya masuk lagi. Begitu masuk lagi terus rusak sistem. Akhirnya diantarkan orang tuanya dipanggil. Begitu diserahkan orang tuanya juga jawabannya sama. Justru itulah Pak, karena dia nakal, Pak Kiai, makanya saya serahkan ke pondok. Jadi saya nggak mau kalau dia dikembalikan dalam keadaan masih nakal. Akhirnya Pak Kiai punya keputusan, ya udah dikeluarkan aja dari asrama, dari pesantren. Tapi kemudian setelah dikeluarkan, suruh tinggal di dalam. Dalam itu adalah untuk anak-anak yang tinggal mengabdi kepada Pak Kiai. Nah, akhirnya si anak nakal itu tinggal di dalam Pak Kiai. Akhirnya apa tugasnya? Sekarang pokoknya kamu ikut saya terus. Ngaji kemana-mana ikut saya di belakang. Jadi ajudan. Saya ceramah ikut terus. Jadi suatu saat pas Pak Kiai mau ceramah terus sakit, terus nunjuk dia. Sana kamu gantiin, kata dia. Loh, saya tidak bisa ngaji. Gak apa-apa, yang penting gantiin aja. Sekali gantiin ternyata dia udah bisa gantiin Pak Kiai. Ujung-ujung akhirnya, nah sekarang sudah waktunya. Kamu pulang sekarang gitu katanya. Nah ini cerita ini saya pikir unik sekali ya. Karena memang kebanyakan anak di pondok itu begitu. Sehingga pendidikan di pondok itu sangat berbeda sekali dengan pendidikan di sekolah. Kalau sekolah itu ya memang anak masuk itu harus dituntut sudah taat dengan aturan sekolah. Berbeda dengan anak-anak di pondok yang memang dengan keragaman latar belakang pendidikannya, orang tuanya, pekerjaannya, dan kemudian mungkin kenakalannya, orang-orang di pondok itu biasanya cenderung jauh lebih sabar dalam memberikan pendidikan. Karena pendidikan yang ada di sana hanya pendidikan keteladanan, maka kemudian ya rata-rata anak-anak dari pondok itu kalau dilihat dari adab itu jauh lebih tinggi dibanding anak-anak dari pendidikan formal. Nah kemudian masalah kitab kuning nanti Pak Nanang aja yang jawab ya, biar. Kemudian riwak ya Ibu tadi memang ada dua pendapat mengenai bagaimana perkembangan pesantren di Indonesia, apakah itu hasil akulturasi dari budaya Hindu atau memang lebih mengadopsi pada di Mesir ya.
Tapi saya pikir kedua pendapat ini sama-sama ada benarnya ya, ada benarnya. Dan bisa saja mungkin ada dua hal yang memang sama gitu. Yang pertama riwak itu sebenarnya jadi peneliti ini mengamati dari sisi bangunan, Bu. Riwak itu bangunan kayak bangunan gang yang penghubung antara selasar ya, penghubung antara bangunan utama dengan bangunan teras, bangunan utama dengan bangunan depan itu yang tidak berdinding. Yang tidak berdinding full atau minimal itu sebelahnya di dinding, sebelahnya terbuka. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di Jawa, di pesantren pada masa awal-awal itu kan begitu. Mereka belajar di tempat ya, kalau sekarang mungkin gazebo gitu ya. Jadi di satu pondok kecil yang memang tidak berdinding kanan kirinya. Bahkan kalau ibu pergi Nganjuk tuh, Bu, di sana masih ada pondok-pondok kayak rumah-rumah kecil di pondok itu, di pesantren itu rumah-rumah kecil yang berdindingkan bambu. Itu sebagai tempat tinggal para santri di sana. Ngajinya biasanya di masjid sebagai pusat kegiatan. Ini pondok-pondok yang memang berada di daerah pinggiran, yang memang masih kental salafnya ya. Jadi memang masih mengajarkan kitab kuning murni, bahkan biasanya tanpa ada pendidikan formal di sana. Kesamaan ini yang kemudian membuat para peneliti, para ahli sejarah itu berbeda pendapat apakah pesantren di Indonesia itu mengadopsi dari akulturasi Hindu-Buddha atau dari Mesir. Namun kemudian kalau dilihat dari apakah ada tradisi Hindu-Buddha yang ada, nah ini bahkan nama pesantren itu sendiri, sastri itu sendiri itu bahasa India ya, yang memang pusat atau awal dari mana Hindu-Buddha itu berasal. Jadi dari kata santri ini saja, sastri yang kemudian jadi pesantren ini saja sudah menunjukkan bahwa memang ada akulturasi. Bahkan mungkin kita tahu semuanya hampir dalam tradisi Islam itu banyak sekali yang kemudian menyerap atau mengakulturasi ngambil dari Hindu-Buddha, termasuk bentuk masjid, Bu. Bentuk masjid, kalau kita lihat Masjidil Haram itu terbuka ya. Arsitektur antara Eropa dengan Indonesia itu sangat jauh berbeda. Nah, kemudian bentuk masjid itu hampir mirip sekarang ya. Bangunan limas itu kan lebih mirip ke pura. Ya. Jadi sekarang bangunan masjid itu rata-rata bentuknya atapnya itu limas. Itu saja dari situ bentuk bangunan ya, kita sudah melihat bahwa para ulama ya itu sudah memang menggunakan pendekatan budaya untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat, sehingga kemudian tidak jauh berbeda. Ternyata hampir Islam dengan Hindu-Buddha itu hanya beda di dalamnya ajarannya. Ternyata secara fisik bangunannya hampir sama, hampir cara pendekatannya semuanya digunakan dengan cara-cara yang mungkin tidak jauh dengan budaya atau tradisi masyarakat pada masa itu. Sehingga itu mungkin ya salah satu trik juga yang kemudian menjadi penyebab kenapa Islam itu bisa begitu mudah diterima oleh masyarakat. Karena kemudian setelah itu yang ditampilkan itu hanya sisi-sisi akhlak, kemuliaan akhlak, sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi kepada kita semua. Ketika bagaimana cara Nabi bergaul dengan orang Nasrani, orang Yahudi pada masa itu yang kemudian diadopsi oleh ulama-ulama kita yang memang notabene dikatakan oleh para sejarah bahwa mereka adalah sufi, orang-orang yang beraliran tasawuf akhlaki ya, sehingga lebih nampak akhlaknya, amaliyahnya daripada konsep-konsepnya. Kalau para ulama yang beraliran tasawuf falsafi kan hanya sedikit sekali ya. Di antaranya Syekh Siti Jenar. Tapi lebih dari itu hampir semuanya itu beraliran tasawuf akhlaki. Itu mungkin tadi pertanyaannya ya. Jadi nanti silakan Pak Nanang tambahkan, di antaranya ada kitab kuning itu Pak yang belum dijawab tuh Pak. Dan yang lain boleh silakan ditambahkan. Ya, silakan Pak Nanang, bisa dilengkapi atau dikonkretkan jawabannya. Baik, saya menambahkan jawaban dari Pak Muhajir yang belum saja.
tentang kitab kuning tadi ya, tentang eksistensi pesantren dan kitab kuning ya. Pesantren bisa eksis sampai sekarang ini diantaranya adalah pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang menurut saya yang apa ya, yang unik ya. Tidak hanya mengajarkan apa yang ada di buku, tetapi lebih mengajarkan kepada apa yang dari hati dan apa yang dari, kalau di pondok pesantren itu terkenal dengan tirakat ya, yang tidak ada di sekolah umum saya rasa. Misalnya santri kepingin ilmunya berkah dari kiainya, itu harus disertai dengan tirakat misalnya. Apakah dia puasa, apakah dia ngerowot, ataukah dia dalail dan lain-lain. Begitu juga kiainya. Seorang kiai ini sebagai figur tidak hanya mengajarkan saja, tetapi juga tirakat. Bahkan kalau saya membaca sejarah dari Kiai Haji Abdul Karim itu yang pondok pesantren Lirboyo, beliau itu tidak akan tidur malam sebelum mendoakan para santrinya. Bahkan seharinya atau tidurnya beliau itu hanya beberapa saat saja, dan itu pun juga tidak diniatkan tidur, hanya terlelap gitu saja, sehingga dalam waktu terjaganya beliau itu senantiasa mendoakan para santrinya gitu. Dan ini yang menjadikan eksistensi pondok pesantren. Dulu waktu zaman ninja ya, pada saat pas saya di sana itu zaman ninja, ini bisa eksis karena ya para santri itu memang diberikan, kalau dalam ilmu pencaksilat itu kejadukan di asma. Jadi dibacakan doa bersama-sama sehingga santri itu ya tidak mempan kena benda tajam, kena tembak atau bagaimana. Nah, itu yang menjaga kiai, yang senantiasa menjaga kiai dari teror-teror ninja pada saat itu. Nah, begitu juga pada saat G30 SPKI dulu yang pada masanya Mbah Yai Mahrus ya. Mbah Yai Mahrus pada zaman itu bersama-sama dengan TNI itu memberantas PKI di Madiun, di Kediri, di Blitar, itu juga menggunakan ya doa atau asma-asma tadi yang mana ya biar santri itu terjaga dari benda-benda tajam. Ya, intinya eksistensi pesantren ini adalah yang pertama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan membentengi diri atau siap kalau santri itu tidak mencari musuh, tetapi ketika bertemu musuh tidak menyerah atau berani melawan gitu ya. Kemudian untuk kitab kuning kenapa dijadikan referensi pokok di pondok pesantren? Karena kitab kuning ini secara referensi itu masih otentik. Jadi santri diminta untuk bisa mempelajari kitab-kitab yang masih berbahasa Arab, yang mana kitab-kitab kuning itu kitab yang dikarang oleh para mu'alif kitab pada masa-masa Imam Mazhab, kemudian Imam Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian tafsir Jalalain, tafsir Qutubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Nah, itu semua referensinya adalah kitab-kitab pada masa kejayaan Islam. Nah,
Untuk mempelajari itu, santri ditargetkan bisa membaca bahasa Arab. Maka ketika santri masuk ke pondok pesantren salaf, yang diajarkan adalah ilmu alat, ilmu membaca. Di antaranya sorof, tasrif, ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan itu, kemudian kaidah, kemudian jurumiyah, dan lain sebagainya, sehingga para santri mampu untuk membaca kitab referensi pada zaman kejayaan Islam. Nah, itu karena pesantren itu kan tadi ada dua, ya, pesantren salaf yang mempelajari kitab-kitab kuning, dan ada yang pesantren kholaf yang pesantren modern sekarang yang ada sekolah-sekolah formal itu. Baik, itu mungkin tambahan dari saya mengenai pertanyaan diskusi ini. Saya kembalikan ke Pak Profesor. Lupa Pak, pesantren pada masa Belanda belum Pak? Oh ya, pesantren pada masa Belanda. Pesantren pada masa Belanda pada saat itu pesantren itu memang sangat diawasi oleh Belanda, ya. Oke, jadi kayaknya Pak Nanang ini putus jaringan. Jadi ada beberapa hal, ya. Jadi pertama, pondok pesantren pada masa awal itu adalah semacam sebuah sekolah the second point. Itu adalah bahkan pesantren pada saat itu Oke, juga ya, sudah tersambung Pak Nanang, istilahnya ya, menjadi silakan. Silakan Pak Nanang, lanjutkan. Nanang. Hilang lagi kah Pak Nanang nih? Oke, jadi pada masa Pak Nanang, halo. Kayaknya keluar Pak Nanang, ya. Iya, kayaknya keluar Pak. Nah, jadi pada masa awal itu pra kemerdekaan ini pesantren itu memang the second point, ya, the second point, sebuah lembaga pendidikan the second point. Kenapa? Karena pendidikan Belanda hanya orang-orang tertentu, ya, yang di cover, termasuk sekolah-sekolah Jepang, ya, itu the boarding school itu hanya tempat-tempat tertentu, sehingga pesantren ini lahir atas kesadaran anak bangsa, ya, itu lahir K. Haji Hasyim Asy'ari dan K. Haji Ahmad Dahlan. Itu saya kira tidak bisa dipisahkan daripada lembaga pendidikan. Jadi K. Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan di daerah-daerah preman, itu dalam sejarah pondok pesantren, mendirikan di lembaga-lembaga di tempat-tempat preman atau tempat-tempat yang di situ orang melakukan kriminalisasi seperti mabuk-mabukan, perjudian dan sebagainya. Berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini senantiasa mendirikan lembaga pendidikan di perkotaan. Ya, jadi nanti di situ kita bisa lihat brandingnya, ya. Nah, orientasi kedua lembaga pendidikan ini, baik di perkotaan maupun di perdesaan, yang menjadi keresahan adalah bagaimana warga negara ini mampu memiliki pemikiran yang cerdas. Karena kapan warga negara tidak memiliki kepedulian sosial, tidak memiliki kecerdasan, maka selamanya kita akan dijajah oleh Belanda. Ya, jadi kita senantiasa tunduk terhadap penetrasi oleh orang-orang Belanda. Sehingga di sini, ya, jadi Belanda kan beda dengan Inggris, ya. Belanda itu makin bodoh seseorang makin mudah untuk dijajah. Kalau Inggris itu kalau pintar seseorang bisa dijajah. Jadi rata-rata negara-negara jajahan Belanda itu adalah negara terbelakang, ya. Berbeda dengan negara Inggris, ya. Inggris yang pernah menjajah itu pintar. Jadi memang Belanda itu sengaja itu mendiskriminasikan anak-anak bangsa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa di-cover masuk dalam sebuah lembaga pendidikan. Inilah yang saya masukkan tadi bahwa pesantren ini sebagai the second point, ya, the second choice
sorry, bukan the second point, the second choice. Ini adalah pilihan, ya. Ini adalah pilihan pada anak-anak bangsa. Nah, tentu banyak strategi-strategi yang dibangun oleh pesantren. Pertama adalah penanaman akidah. Yang kedua adalah penanaman ubudiyah. Yang ketiga adalah penanaman mental. Ya, yang keempat adalah penanaman akhlak. Ya, jadi penanaman akidah, penanaman ubudiyah, penanaman mental, penanaman sosiologi, dan penanaman akhlak. Ya, tentu tantangan yang dihadapi pondok pesantren ini sangat luar biasa. Ya, ini karena dia harus tunduk terhadap penetrasi yang dilakukan oleh kekuasaan. Berbeda sekarang ini pesantren ini mendapatkan fasilitas dari penguasa. Ya, nah, dulu itu pesantren itu dijadikan semacam sebuah instrumen kekuasaan, hanya dijadikan sebagai alat saja dalam kekuasaan. Nah, ini disinilah sesungguhnya ketika terjadi berbagai macam keterpurukan di negeri ini, sehingga orang kembali melihat segudang akhlak yang ada di pondok pesantren. Saya masih ingat dulu ya, ada kiai-kiai saya pernah saya tanya, Pak Kiai, apa sih sesungguhnya resepnya sehingga murid-murid Bapak ini bisa berkaliber di mana-mana, ya, bahkan ada yang jadi menteri, ya, jangankan jadi dosen, jangankan jadi guru. Ini di seluruh pelosok tanah air. Ini kiai saya dulu saya tanya di Sengkang. Padahal pembelajarannya, metodenya, pendekatannya, approach, metode teknikal yang digunakan itu tidak semaksimal dengan apa yang digunakan oleh guru-guru sekarang. Ya, apa kata kiai saya? Mengatakan bahwa itu sebelum saya berangkat ke sekolah, di malam harinya saya senantiasa bangun tahajud, bangun salat malam. Dengan doa, ya Allah, ilmu yang ada pada diri saya pindahkanlah kepada murid-murid saya. Sehingga suatu kelak bisa menjadi orang berguna di tengah-tengah umat manusia. Di pagi harinya juga begitu. Saya sebelum meninggalkan rumah saya senantiasa sholat duha dulu. Ya. Nah, dengan doa, ilmu yang ada pada diri saya pindahkanlah kepada murid-murid saya supaya bisa berguna. Bahkan guru saya, dia mengatakan, saya tidak masuk kelas sebelum diri saya bersih. Ya, maksudnya dia berwudu dulu masuk kelas. Nah, inilah teringat dari dari ulama-ulama dikatakan waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jiwanya seorang guru itu tidak kalah penting daripada guru itu. Kan ada at-tariqatu ahammu minal maddah. Jadi metode lebih penting dibandingkan dengan materi. Banyak orang yang punya pengetahuan yang matang tetapi tidak bisa mentransfer ilmunya sehingga susah untuk dicerna, ya. Nah, akhirnya di situ at-tariqatu wal maddah ahammuhuma, ya. Ataukah di sambungan itu banyak di bait-bait itu, tapi inti bait itu bahwa waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Nah, kalau kita bandingkan dalam kondisi kekinian, ya, ini guru dengan mengajar dengan berbagai macam metode. Ada approach method, ada technical, ada cooperative learning, ada integrated learning, ada student have. Semuanya banyak model-model dan pendekatan dia gunakan. Menggunakan fasilitas yang sangat elitis di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata murid-muridnya minta ampun. Ya. Nah, inilah sesungguhnya pentingnya ini di pendidikan pondok pesantren, bahwa jiwanya seorang guru itu lebih penting. Jadi mungkin sebaiknya guru itu sebelum berangkat ke sekolah dia perbaiki dulu zikirnya, perbaiki wudunya, doanya supaya tingkat keikhlasannya. Jadi terkadang guru ini yang membuat mandek pendidikan ini karena ya jadi guru memberikan pengajaran jam pelajaran itu bukan berdasarkan dengan keikhlasan, tetapi berdasarkan dengan sertifikasi, kira-kira begitu. Nah, ini realitas kekinian, ya. Nah, ini yang perlu kita tarik dalam kondisi kekinian. Di pondok pesantren itu segudan makna. Nah, selanjutnya ini Pak Pak Sarono mau dijawab dulu ya. Ada pertanyaan ke Pak Sarono, silakan. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi yang pertama tadi saya menanggapi dari Pak Edriyadi
beliau mengatakan bahwa Bone merupakan salah satu wilayah yang terbesar atau terluas. Itu mungkin kekurangan referensi saya atau memang itu catatan sejarah yang lampau, akan tetapi menurut saya karena perkembangan Indonesia ini sehingga sering terjadi pemekaran wilayah seperti itu, sehingga pada hari ini, pada saat ini, apakah masih bisa dikatakan bahwa Bone itu merupakan wilayah terbesar di Sulawesi? Kalau melihat peta itu dari segi provinsi saja, kalau menurut peta bahwa wilayah yang terbesar itu adalah Sulawesi Tengah. Kalau secara kabupaten di Sulawesi Tengah itu yang terbesar terluas adalah Morowali Utara, yang mana memiliki wilayah 10.004,28 km. Itu kalau untuk saat ini. Kalau sebelumnya saya kurang tahu, mungkin nanti Pak Dokter bisa meluruskan. Terus terkait dengan rektor UIN dari yang pertama di Alauddin, mungkin juga iya, karena kami juga kurang referensi terkait dengan sejarah berdirinya UIN, sehingga biografi yang menjadi ketua atau rektor UIN yang pertama itu apakah dari Bone atau bukan. Cuma yang kami dapatkan bahwa rektor UIN yang pertama itu adalah Haji Arop Pala, yaitu beliau menjabat pada tahun 1965 sampai 1968. Seperti itu. Jadi mohon nanti Pak Dokter kalau memang salah minta diluruskan. Terus dari Pak Huda, Pak Huda terkait dengan pendidikan pada masa penjajahan atau pada Belanda dan VOC, bahwa pesantren itu dibiarkan tapi tetap diawasi. Jadi saya teringat pada materi yang lalu bahwa kenapa kok para penjajah itu selalu memantau atau melihat pendidikan khususnya yang pesantren. Salah satunya adalah karena pesantren ini pendidikan yang sangat solid dan militan, gitu, baik dari ustadznya, gurunya, maupun dari santrinya atau muridnya. Sehingga untuk dibubarkan, ditiadakan itu tidak bisa, dilawan juga susah, sehingga pergerakan proses pendidikan pesantren itu ya dipantau, gitu. Karena salah satu yang ditakuti oleh para penjajah yaitu karena pesantren itu sendiri, karena takutnya di sana ada semacam terjadi pemberontakan atau perlawanan karena militan dan solidnya itu tadi orang-orang yang di dalam pesantren. Dilarang siang mereka belajar malam, dilarang di masjid mereka belajar di rumah-rumah. Jadi sangat sulit sekali untuk mengkondisikan pesantren pada masa-masa penjajah, sehingga yang bisa dilakukan oleh para penjajah ya hanya mengawasi dan memantau saja. Nah, terus bagaimana itu bisa bertahan? Ya kalau menurut analisa saya ini tidak lepas dari perannya para kiai, para guru, para ustadz seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi. Ya karena karomah yang dimiliki oleh seorang guru itu kan sangat luar biasa, apalagi seorang kiai gitu, dari doa-doanya dan amalannya, sehingga itu menjaga eksistensi pondok pesantren dari dulu sampai sekarang. Bisa bertahan, bahkan sekarang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang umum atau di luar sana. Terus bagaimana ciri pondok pesantren yang ada di Sulawesi dan di Jawa?
Kalau menurut saya pondok pesantren itu baik di Jawa maupun di Sumatera bahkan di daerah lain rata-rata sama saja gitu loh. Dia punya santri, dia punya ustadz, dia punya asrama dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi ciri khas menurut saya adalah kearifan lokal itu sendiri. Jadi setiap daerah kan memiliki kearifan lokal, memiliki ciri khas sendiri dan itu menurut saya mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di pesantren tersebut. Gitu. Tapi secara keseluruhan menurut saya dimanapun pesantren ya sama, belajar kitab-kitab dan model pembelajarannya juga seperti itu. Hanya saja itu akan diwarnai sesuai dengan kearifan lokal yang ada, yang keberadaan pesantren itu di mana. Itu menurut saya. Jadi nanti mohon Pak Dokter bisa meluruskan kalau salah. Terus dari Pak Faisal tadi, apakah beliau termasuk tokoh? Pemahaman saya begini terkait dengan sebuah tokoh pembaharuan atau sebuah tokoh yang memiliki gagasan. Setiap orang yang memiliki langkah atau action di dalam beberapa bidang itu termasuk tokoh. Akan tetapi yang membedakan apakah pada zamannya atau pada tahunnya. Mungkin beliau termasuk tokoh, akan tetapi bukan pada tahun yang sama dengan datuk-datuk tadi yang dalam penyebaran Islam yang pertama. Mungkin sudah pada tahun-tahun yang modern sekarang. Tetapi kalau beliau apakah tokoh, itu bisa saja karena kontribusi beliau terhadap perkembangan Islam di Sumatera juga patut diperhitungkan sehingga mungkin masuk dalam dataran tokoh pembaharuan seperti itu. Hanya saja yang membedakan mungkin tahunnya. Kalau karena kita berbicara pada tahun penyebaran Islam yang pertama di Sulawesi, maka yang populer pada saat itu adalah 3 datuk tersebut sebagai tokoh. Tentunya dibantu dengan tokoh-tokoh lain dari kerajaan maupun dari sisi-sisi tokoh masyarakat tersebut seperti ada satu tokoh yang menjadi teman datuk, yaitu Tuan Tunggang Parangan. Itu juga termasuk tokoh juga dan karena akrab dengan 3 datuk tersebut pada masa yang sama gitu. Seperti itu mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Nanan, mungkin perlu saya sampaikan bahwa 3 datuk ini dari Minangkabau datang ke Sulawesi Selatan ini untuk senantiasa mengajarkan Islam. Nah, jadi kita kesampingkan dulu untuk berdagang. Jadi untuk mengajarkan Islam, ketiga datuk ini masuk di di Sulawesi Selatan dengan 3 tempat. Satu di Kerajaan Goa, satu di Kerajaan Lu, ya sana, ujungnya sana Sulawesi, ujung utaranya Sulawesi, satu di ujung selatannya Sulawesi. Ujung selatan Sulawesi itu di Bulukumba, satu di Tiro, yaitu situ. Satu di tengah di Makassar. Nah, ketiga datuk ini ingin ketika mengajarkan Islam. Ini karena di Makassar ini kan daerah kekerajaan. Situ Sultan Alauddin. Ya, ini sebelum dia memeluk Islam itu, ini di sini ada Sultan Alauddin. Nah, di sini namanya Datuk Ribandang yang ada di Makassar. Sedangkan yang pergi ke Luwu sana adalah Datuk Patiman di ujung utara Sulawesi. Itu di Luwu. Di sana namanya Datuk Patiman. Nah, sedangkan yang pergi di ujung selatan Sulawesi itu namanya Datuk Ditiro. Nah, ketika melihat situasi sosial yang terjadi di masyarakat, Datuk Patiman ini yang ada di Luwu sana melihat situasi politik yang sangat kencang, tinggi. Orang-orang Luwu itu sistem kerajaannya itu adalah sistem politik.
Nah, dia akhirnya mengambil suatu kesimpulan yang perlu diajarkan dulu adalah ilmu akhlak. Akhlak, ya, bagaimana berpolitik dengan dinamis, berkomunikasi dinamis, tentu dengan nilai-nilai akhlak yang ada. Berbeda yang ada di Makassar, di kerajaan Goa. Kerajaan Goa dia kan sistem kerajaan, tentu yang diterapkan adalah hukum, maka yang diajarkan adalah fikih, ilmu fikih, ya, mengajarkan kitab ilmu fikih Kifayatul Akhyar, ya, sana Tanwirul Qulub tadi. Berbeda dengan di ujung selatan Sulawesi, di sana ilmu mistik yang paling tinggi, ya, di situ sejarah dulu orang di sana kalau mencuri terus dituduh mencuri, lantas diuji dibakar. Kalau tidak terbakar berarti bukan dia mencuri. Saking tingginya ilmu-ilmu orang yang ada di wilayah selatan Sulawesi. Nah, akhirnya Datuk Ditiro itu bukan mengajarkan ilmu fikih, bukan mengajarkan ilmu akhlak, tetapi dia mengajarkan ilmu tasawuf. Ya, nah, ilmu tasawuf. Jadi Islam sesungguhnya saya mau katakan Islam itu sangat komprehensif. Ya, jadi kita mengajarkan situasi dalam Islam itu sangat komprehensif. Nah, di pesantren lah sesungguhnya semuanya diajarkan. Ya, kita diajarkan ilmu fikih, kita diajarkan ilmu akhlak, kita diajarkan ilmu tasawuf, kita diajarkan hadis, kita diajarkan tafsir. Ya, nah, di situ kitab-kitab klasik itu, kitab kuning itu, ya, kenapa dikatakan sebagai kitab kuning? Karena memang kertasnya kuning, unik. Ya, kitab gondol karena dia tidak punya baris. Ya, saya biasa katakan kepada mahasiswa bahwa lebih mudah untuk membaca kitab gondol daripada kitab ada barisnya. Bilang kenapa bisa? Ya, nah, kalau tidak ada barisnya kan sembarang kita mau A, I, U, begitu. Ya, tetapi ini kan ini hanya bahasa apa namanya, bahasa memberi penyemangat supaya jangan menghindar kepada kitab-kitab apa namanya, kitab gondol, ya. Kitab gondol itu dikatakan kitab kuning, ya, kitab kuning karena kertasnya kuning, kitab gondol karena dia tidak punya baris, ya. Nah, ini sama Al-Quran juga begitu dulu diturunkan, ya, tanpa baris. Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah itu karena tidak pernah terjadi pada masa Nabi, maka yang pertama itu melakukan bid'ah itu sahabat Nabi, ya. Nah, ini sahabat Nabi kan Al-Quran tidak pernah dibukukan pada masa Nabi, ya. Yang melakukan pembukuan Al-Quran kan apa namanya, Abu Bakar. Utsman. Ya, pada atas perintah Abu Bakar, Utsman yang melakukan. Ya, makanya dikatakan mazhab Utsmani. Nah, jadi dia membukukan pada masa Nabi kan tidak pernah dilakukan. Jadi kalau orang mengatakan tidak pernah dilakukan pada masa Nabi itu semuanya bid'ah, maka yang pertama kali melakukan bid'ah adalah sahabat. Ya, Al-Quran juga kan begitu. Ya, tidak ada apa namanya, tidak ada barisnya pada masa Nabi. Ya, ini sekarang ini kan harus ada karena supaya orang-orang memahami. Jadi tidak semua hal yang baru itu adalah sesuatu hal yang bid'ah. Ya. Islam ini harus bertransformasi, ya. Islam ini harus bertransformasi, membaca landasan pacu umat Islam. Terkait tadi dari nama Uin Alauddin, ya, tentu ini dinisbahkan kepada Raja Goa, ya, Raja Goa yang ke-14 itu yang pertama kali menerima Islam, ya, Sultan Alauddin, ya. Ini tentu ada nama lengkapnya, Kerajaan Goa. Ya, terus pondok pesantren yang sekolah yang pertama di Sulawesi Selatan itu bukan di Bone tapi di Sengkan. Ya, Sengkan. Ya, pondok pesantren Asadia. Ya, sekarang ini dikenal di pondok pesantren Asadia. Di pondok pesantren Asadia lahir ulama-ulama terbesar. Disitulah Kiai Haji Muhammad Asad itu mengkader Kiai Haji Ambo Dale, pendiri DDI. Ya, pendiri DDI. Jadi DDI lahir dari rahim Asadia. Ya, Kiai Haji Ambo Dale. Terus Kiai Haji Daud Ismail itu pendiri pondok pesantren Yastrib, Buatan Sopeng, juga lahir dari pondok pesantren Asadia. Jadi semuanya pergi berguru di pondok pesantren Asadia. Sekalipun dia sebenarnya kemampuan ilmu agamanya sangat tinggi, tetapi ketika dia mengenal bahwa ada seorang kiai yang hebat, ini baru umur 24 tahun, datang dari Mekah, ya. Dari Mekah, dia mengajar di Sengkan. Tetapi ini Pak Kiai Haji Muhammad Asad memang bapaknya
Umpamanya dia dari Sengkang, pergi waktu pemberontakan di Sengkang itu kan dia pergi ke Mekah, ya, lahirlah Kiai Haji Muhammad As'ad. Kiai Haji Muhammad As'ad ini yang memberikan pengajian kitab kuning di Masjid Jami, di Jami sekarang. Ya, jadi ikon pesantren di Sulawesi Selatan itu ada di Sengkang, ya, di Pondok Pesantren Asadiyah. Situ lahir Kiai Haji Daud Ismail. Di Bone juga Kiai Haji Junaid Sulaiman kan lahir dari Bone, dari Sengkang. Saya kira ini hanya penguatan saja, ya, hanya penguatan saja, dan ini semuanya bisa kita baca nanti di referensi-referensi yang sudah ada di kita. Dan mohon maaf karena ada pertemuan saya ini setelah ini, mungkin sampai di sini dulu, dan mungkin nanti insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjutkan. Hayya nahtadim bihasi liqa wa billahi taufiq wa sa'adah wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Terima kasih Ya. Pak. Mudahan sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya. Nanti